Salah seorang dai muslim, Syekh Ahmad Didat rahimahullah, seorang dai kristologi yang dari Durban, Afrika Selatan, ketika beliau datang ke Amerika dan berceramah, kemudian salah seorang peserta mengkritik tentang ajaran Islam tentang poligami. Kemudian beliau menjawab, di antara jawabannya adalah bahwa nabi-nabi dalam kitab kamu, dalam kitab orang-orang Nasara disebutkan poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di Masjid Baitur Rahmah. Semoga menjadi sarana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah taala, maka seseorang akan diampuni dosa-dosanya, dibimbing jalannya di dunia ini, dan di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita dengan terjemah kitab Huquq allati da'at ila al-fitrah wa qadatha syariah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita masih dalam pembahasan tentang hak yang keenam, hak suami istri, sampai pada terjemah halaman 45. Itu hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Telah kita baca bersama tentang hak nafkah. Demikian pula kita tambahkan keterangan tentang hak untuk mendapatkan bimbingan dalam masalah agama, dijaga dari siksa api neraka. Kemudian di antara hak yang disebutkan di sini oleh Syekh ada hak sikap adil. Beliau mengatakan dalam terjemah kitab ini, termasuk hak istri adalah suami berlaku adil antara dia dengan madunya. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, suami wajib berlaku adil dalam nafkah, papan, dan bermalam. Karena kecondongan kepada salah satu istri merupakan dosa besar. Pertama adalah bahwa agama Islam, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan manusia dan mengetahui maslahat manusia. Agama Islam membolehkan poligami dengan syarat-syaratnya, yaitu seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dan memberikan batasan 4. Dan Islam melarang poliandri, yaitu seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, yang terjadi di sebagian bangsa di dunia sampai sekarang terjadi, sebagaimana di pegunungan Himalaya umpamanya. Kemudian bahwa Islam yang membolehkan poligami bukanlah Islam sendiri yang membolehkannya, bahkan Islam datang memberikan batasan. Agama-agama zaman dahulu demikian juga, bangsa-bangsa zaman dahulu demikian juga. Kalau kita lihat sejarah nabi-nabi yang tertulis dalam kitab suci orang Yahudi, orang Nasara, disebutkan di sana para nabi-nabi yang memiliki banyak sekali istri. Bahkan ada yang disebutkan sampai puluhan atau ratusan. Demikianlah praktek dari bangsa-bangsa yang ada. Sebagian bangsa di Afrika sampai sekarang, ya, ada yang poligami dengan tanpa batasan. Demikian pula bahkan di sebagian di India sampai sekarang,
di Amerika, di Eropa terjadi seperti itu, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Kemudian Islam datang untuk memberikan batasan. Yang dahulu poligami tanpa batas, kemudian diberi batasan 4 dalam agama Islam. Ya. Kemudian pembolehan tersebut pun dengan syarat. Ya, disebutkan para ulama, yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah sikap adil, kemampuan dalam memberikan nafkah, kemudian sikap adil terhadap para istrinya. Dan itulah solusi bagi keadaan yang ada. Salah seorang dai muslim, Syekh Ahmad Didat rahimahullah, seorang dai kristologi yang dari Durban, Afrika Selatan, ketika beliau datang ke Amerika dan berceramah, kemudian salah seorang peserta mengkritik tentang ajaran Islam tentang poligami. Kemudian beliau menjawab, di antara jawabannya adalah bahwa nabi-nabi dalam kitab kamu, dalam kitab orang-orang Nasara disebutkan poligami. Adapun dalam agama kami, ya, membolehkan, memberikan batasan, ya, bahkan Allah menyatakan jika seseorang itu khawatir tidak bisa berbuat adil, supaya satu saja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Jika kamu khawatir tidak bisa adil ketika menikahi para anak-anak yatim, maka nikahilah wanita yang kamu sukai, 2-2, 3-3, atau 4-4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawakhidatan. Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah dengan satu wanita saja. Kemudian Syekh Ahmad Didat rahimahullah mengatakan, hanya dalam kitab kami Al-Quran yang memerintahkan nikahlah satu saja jika kamu khawatir, tidak dalam kitab yang lain. Kemudian beliau menyebutkan sensus waktu itu, ya, waktu itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Beliau sebutkan waktu beliau berkunjung di Amerika, beliau mengatakan di Amerika waktu itu, sensus di Amerika, jumlah laki-laki dan perempuan itu terpaut hampir 8 juta. Banyak perempuan. Beliau sebutkan dengan data waktu itu, ya, terpaut hampir 8 juta. Jumlah perempuan lebih banyak, sekitar 8 juta, hampir 8 juta, 7 juta sekian, hampir 8 juta. Ya. Seandainya, kata beliau, seandainya seluruh laki-laki di Amerika sudah menikah dengan perempuan, masih tersisa sekitar hampir 8 juta. Terus bagaimana solusinya? Menurut kamu bagaimana solusinya menurut bangsa Amerika? Agama kami punya solusi. Ya, itu jawaban beliau waktu itu ketika dikritik hal tersebut. Ya, intinya bahwa Islam, ya, memberikan syariat bolehnya poligami dengan syarat kemampuan dalam memberikan nafkah dan syarat keadilan, ya. Kemudian itu juga tidak wajib dilaksanakan, karena barang siapa yang tidak adil maka itu merupakan dosa besar yang diancam oleh Nabi SAW dengan sabda beliau dalam hadis ini. Beliau bersabda, man kanat lahu imra'atan, siapa memiliki 2 istri, famala ila ikhdahuma, kemudian condong kepada salah seorang di antara mereka berdua, jaa yaumal qiyamah wasiquhu ma'il, maka dia akan datang dari kiamat dalam keadaan miring. Ini hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, dan yang lainnya. Ya, Sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, maka ini adalah merupakan ancaman bagi orang yang berpoligami tapi tidak adil. Ya. Kemudian bahwa yang dituntut keadilan adalah keadilan lahiriah, yaitu dalam masalah nafkah dan dalam masalah bermalam yang disebutkan tadi oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, suami wajib berlaku adil dalam nafkah, papan dan bermalam. Ya, setelah nafkah, kemudian papan, ya, tempat tinggal, kemudian bermalamnya. Ya.
Kemudian masalah hati, maka tidak ada kewajiban adil, karena tidak mampu seseorang bersikap adil dengan hatinya, karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu ma syaa." Seluruh hati manusia itu berada di antara dua jari-jari Ar-Rahman yang Allah Ta'ala membalikkan kemana yang dia kehendaki. Jadi orang tidak mampu menguasai hatinya. Oleh itulah Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai?" Kata beliau, Aisyah. Aisyah. Dan semua sahabat tahu, ya, kaum muslimin tahu di waktu itu, semua istri Nabi tahu yang paling dicintai oleh Nabi SAW Aisyah. Itu hati, masalah hati. Tetapi masalah sikap beliau adil, ya. Nafkah beliau adil, pembagian malam beliau adil. Ketika beliau ditanya Rasulullah dari kalangan laki-laki, bapaknya Abu Bakar Siddiq yang paling dicintai. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Ya, itu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, tetapi dua manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dikafirkan oleh mereka. Ya, mereka mengklaim membela Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, tetapi membenci sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan mengkafirkan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Mereka mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, adapun dalam masalah yang tidak mungkin untuk berlaku adil, seperti rasa cinta dan kelapangan dada, hal itu tidak berdosa, karena hal tersebut di luar kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau kharastum. Dan kamu kaum muslimin sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Fala tamilu kullal mail, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Wa in tuslihu, dan jika kamu mengadakan perbaikan, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga diri kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya, tidak berbuat curang, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun terhadap masalah hati yang kamu tidak mampu padanya, dan Allah Maha Pengasih, mengasihi kamu, memberikan ampunan kepada kamu, ya. Begitulah yang Allah syariatkan, ya, bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah hati. Manusia akan mampu. Sebagian orang ada yang memusuhi masalah poligami, kemudian berdalil dengan ayat ini, karena poligami itu disyaratkan dengan adil, sedangkan laki-laki tidak mungkin berbuat adil menurut ayat ini, maka poligami tidak boleh dalam Islam dengan dalil ayat ini. Ini tidak benar, ya, karena Nabi SAW mempraktekkan, para sahabat mempraktekkan, ya, dan tidak ada seorang yang mengingkari hal tersebut. Adapun ayat ini maksudnya dalam masalah hati, yang tidak mungkin, ya, seseorang bisa adil dalam masalah hati. Ada masalah lahiriah yang nampak, ya, dalam masalah sikap, dalam masalah nafkah, masalah pembagian, ya, giliran, maka inilah yang harus dilakukan dengan adil. Kemudian ketika seseorang, ya, menghendaki untuk menikah lagi, maka jangan sampai mengorbankan yang sudah ada, ya, karena banyak kejadian-kejadian, ya, pernikahan yang lama dibangun, sudah punya anak, berjalan dengan baik, ya. Ketika seorang laki-laki ingin poligami yang kedua, kemudian kadang-kadang menghancurkan yang pertama, merusakkan masa depan anak-anaknya yang sudah ada, maka hal itu tidak layak demikian.
Ya, jangan sampai seseorang ingin membangun rumah kemudian menghancurkan suatu kota. Ya, menghancurkan sesuatu yang lebih besar lagi maslahatnya. Maka dijaga semua yang ada jika memang ada kemampuan. Ya, jika memang ada kemampuan, ya, keberanian, keadilan, tidak mengapa. Jika tidak, hati-hati. Ya, di akhir nanti Allah akan tampakkan kehinaannya. Ya, Allah akan tampakkan dia berjalan dengan tidak seimbang, akan berjalan dengan miring. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pembagian dan berlaku adil terhadap para istrinya. Ya, Nabi SAW itu beliau wafat dengan meninggalkan 9 istri. Beliau wafat dengan meninggalkan 9 istri. Ya, beliau menggilir setiap malamnya seorang istri, setiap malamnya, kecuali satu, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah giliran beliau diberikan kepada Aisyah. Ya, karena waktu itu beliau sudah merasa tua dan khawatir akan dicerai oleh Nabi SAW, maka beliau melakukan sulh, perdamaian dengan Nabi SAW. Beliau menyerahkan bagiannya malamnya untuk Aisyah, ya, istri yang paling dicintai, tetapi agar tidak diceraikan, dan Nabi menerima. Ya, sehingga Nabi SAW menggilir 8 istrinya setiap malam, berpindah-pindah rumah beliau. Ya, sehingga kalau siang biasanya beliau di luar, ya, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Ya, kemudian ketika ba'da asar beliau biasa keliling ke seluruh rumah istri beliau, datang ke rumahnya, mengucapkan salam, menanyakan bagaimana keadaannya, tapi tidak masuk rumah, cuma di pintu saja mengucapkan salam, bertanya bagaimana keadaannya. Ya, kemudian pindah ke tempat yang lain sampai giliran ke tempat istrinya, beliau masuk dalam rumahnya. Begitu beliau setiap hari seperti itu dan bersikap adil. Ya, dan kita lihat banyak, ya, ketika orang tidak mampu berbuat adil, kemudian rusak rumah tangganya, kemudian merusakkan citra poligami. Padahal poligami itu keutamaan yang besar, ya, dan menolong bagi wanita-wanita sesungguhnya. Karena seperti tadi, ya, secara sensus para wanita lebih banyak dan wanita lebih siap untuk segera menikah. Adapun laki-laki banyak dibutuhkan banyak hal. Dia harus, ya, melakukan membayar mahar, ya, harus mampu berikan nafkah, ya, dan seterusnya. Banyak besar tanggung jawabnya. Perempuan tidak. Ya, dia sudah dewasa siap menikah walaupun tidak punya apa-apa. Tapi laki-laki harus punya persiapan, ya. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu memiliki kemampuan, ya, untuk menikah, hendaklah dia menikah. Bagi yang memiliki kemampuan. Karena ada yang tidak memiliki kemampuan, ya, tidak punya harta untuk maharnya, untuk nafkahnya, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai pengendali syahwatnya. Ya, fa innahu aqadu lil basar wa asarul faraj, hendaklah kamu menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan. Ya, itu diantara faedah pernikahan, menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, menjaga hati, menjaga kehormatan. Ya, adapun yang tidak mampu karena belum memiliki kemampuan untuk pembiayaannya, maka Nabi SAW menganjurkan untuk berpuasa. Diriwayatkan beliau berdoa, Allahumma hadhihi qismati fima amlik, ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku lakukan. Ya, fala talumni fima tamlik wala amlik, maka janganlah engkau cela aku dengan sesuatu yang engkau miliki tetapi aku tidak memiliki. Ya, intinya inilah kemampuan beliau di dalam pembagian usaha, di dalam bersikap adil walaupun ada kekurangannya. Tetapi hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Akan tapi jika ada seorang suami melebihkan jatah menginap kepada salah seorang istrinya dan kerelaan istri yang lain, itu tidak mengapa.
sebagaimana Rasulullah SAW memberikan bagian untuk Aisyah, giliran Aisyah dan Saudah, karena Saudah memberikan untuk Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim yang saya sebutkan tadi. Dan ketika Rasulullah SAW sakit pada akhir-akhir kehidupannya, beliau selalu bertanya, di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok? Ya, jadi biasa beliau setiap malam tadi kan menginapnya bergiliran. Ketika beliau sakit, berjenazah nggak mampu, dan beliau harus bersikap adil. Ya, maka beliau ingin supaya dirawat di rumah Aisyah. Tapi beliau menginginkan semuanya ridha. Maka beliau mengatakan, demi giliran saya besok. Ya, besok di mana saya gilirannya? Maka para istrinya mengizinkan untuk tinggal di mana saja beliau suka. Dan beliau memilih untuk tinggal di rumah Aisyah sampai wafat. Ya, sehingga setiap malam seluruh istri Nabi kumpul di rumah Aisyah. Ketika beliau sakit, tidak bisa, ya, ke masjid pun tidak bisa sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah di antara hak-hak istri yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini adalah sekedar contoh-contoh dari hak istri, ya, hak nafkah, sikap adil, sekedar contoh, ya. Karena kitab ini kitab yang membahas tentang hak-hak yang wajib ditunaikan yang sesuai dengan fitrah, ya, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak, ya, kemudian kewajiban kepada kerabat, dan seterusnya. Ini sesuai dengan fitrah manusia, dibahas oleh Syekh dengan tentu tidak lengkap, tidak rinci, ya. Adapun perincian dalam bab ini dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang hak-hak suami istri, ya. Inilah mungkin yang kita sampaikan pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Sudah habis Pak ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.